Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. So, di video kali ini, gue bakal cerita alur film Peninsula tahun 2020. Dan bagi yang belum tahu, film ini merupakan lanjutan dari film sebelumnya, yaitu Train to Busan tahun 2016. Dan bagi kalian yang belum nonton Train to Busan, nanti bakal gue buatin videonya, oke? Tapi nggak masalah kok, kalian mau nonton film kedua ini terlebih dahulu. Karena film pertama dan kedua ini sama sekali tidak memiliki hubungan, atau bisa dikatakan memiliki jalan ceritanya masing-masing. Dan untuk film Peninsula ini, gue bakal bagi ke dalam dua part. Untuk itu, kita langsung aja ya masuk ke part 1. Pada film ini, kita diperkenalkan dengan karakter Jung Suk, tentara Korea yang menjadi tokoh utama di film ini. Dan Jung Suk ini akan menjalankan suatu misi setelah tragedi zombie yang ternyata sudah 4 tahun berlalu sejak kejadian pertamanya di Busan pada film sebelumnya. Lalu ada pria tua pensiunan tentara yang selalu dipanggil kakek. Kemudian ada karakter Ming Jun, wanita hebat yang kedepannya akan gue panggil mama. Kenapa? Karena dia mempunyai 2 orang anak yang bernama Jun Yi si kakaknya dan Eugene si adiknya. Mereka berdua ini tidak seperti anak kecil pada umumnya. Karena mereka berdua ini mempunyai kemampuan bertahan hidup yang ya bisa dikatakan lehuga lah. Mungkin aja mereka dilatih oleh kakek pensiunan tentara itu. Penasaran kan bagaimana kisahnya? Oke, langsung yuk. Sebuah mobil berjalan melewati hutan. Di dalamnya ada seorang anak laki-laki dan kedua orang tuanya. Mobil itu disetir oleh seorang tentara Korea yang sedang menelpon. Dari pembicaraannya, tentara yang dipanggil Kapten Jung Suk oleh si penelpon sedang membawa keluarganya untuk menuju kapal yang akan berlayar menjauhi daratan Korea yang kini terkena wabah zombie. Di depan mereka bertemu ada pria tua dengan mobil mogok di sampingnya. Pria itu meminta bantuan Jung Suk untuk membawa keluarganya ikut ke dalam pelabuhan. Pria itu terus memohon, tapi Jung Suk tak peduli dan menginjak pedal mobil. Lalu muncul seorang wanita menggendong anak kecil yang lantas menghentikan mobil Jung Suk lagi. Wanita itu berkata, "Pak, kalau tampang kami agak meragukan, tolong bawa aja putriku, please." Tapi sekali lagi, Jung Suk mencoba untuk tetap teguh dengan pendiriannya dan menginjak pedal mobil. Wanita dalam mobil yang ternyata adalah kakaknya mencoba berbicara kepada Jung Suk. Tapi Jung Suk meminta semuanya untuk diam hingga tiba di kapal nanti. Dari kejauhan, keluarga si anak kecil yang diacuhkan itu hanya bisa memandang mobil Jung Suk berjalan meninggalkan mereka. Si anak kecil berbaju kuning itu juga menangis dan bersama kedua orang tuanya menoleh ke mobil Jung Suk. Seorang pembawa acara sedang mewawancarai pria yang cukup tahu mengenai kondisi Korea. Pria itu mengatakan wabah zombie ini dimulai dari pabrik biologis di Korea Selatan. Lalu ada rumor yang muncul mengatakan tempat aman dari wabah adalah Busan. Tapi pada akhirnya tak ada tempat yang benar-benar aman. Dan sedihnya pemerintah Korea kehilangan kontrol akan negaranya dalam waktu 1 hari saja. Adegan berpindah kepada Jung Suk yang berhasil membawa kakak, keponakan, dan kakak iparnya masuk ke kapal. Dan setelah itu kapal pun berlayar. Keponakan kecil Jung Suk yang ternyata bernama Dong Hwan sedang bermain bola kecil. Lalu datanglah Jung Suk berbicara dengan keponakannya dan kakaknya itu. Sedangkan kakak iparnya lagi pergi mengantri bantuan perlengkapan. Waktu asik mengobrol, datanglah bawahan Jung Suk yang melapor kalau kapal ini mendadak dialihkan ke Hong Kong. Jung Suk agak heran lalu ingin berbicara langsung dengan kapten kapal. Dan saat ia keluar, kita bisa melihat ada seseorang yang bertingkah laku aneh. Lalu si keponakan Jung Suk lagi bermain bola kecil dan tak sengaja ia menjatuhkan bolanya. Lantas ia berjalan untuk mengambil bola itu dan tiba-tiba laki-laki aneh tadi sudah berubah menjadi zombie. Dan pada akhirnya Jung Suk tak berhasil menyelamatkan keluarganya itu dan banyak orang di kapal mati. Lalu yang miris, Jung Suk melihat langsung kakak dan keponakannya dimakan zombie di balik pintu. Selagi ia sedang menahan kakak iparnya yang memaksa ingin menyelamatkan keluarganya. Narasumber acara tadi mengatakan lagi kalau ada zombie di kapal terakhir Korea yang berlayar menuju Hong Kong. Lalu sejak itu juga negara-negara lain tak lagi mau menerima pengungsi dari Korea. Dan di sini akhirnya kita tahu kalau wabah zombie ini sudah berlangsung sejak 4 tahun lalu. Sekelompok mafia berjalan di jalanan kota Hong Kong. Mereka masuk ke suatu apartemen mencari sebuah kamar kecil. Yang waktu dibuka ada seorang lagi tertidur lelap. Waktu dibangunkan, orang itu langsung menghajar 2 mafia lainnya yang ternyata itu adalah Jung Suk. Atasan mafia itu menyuruh mereka berhenti berkelahi dan mengatakan bosnya ingin bertemu dengan Jung Suk. Sampailah mereka di basecamp mafia Hong Kong itu. Jung Suk pun menghela nafas ketika melihat kakak iparnya si Chul Min ada di sana dan juga ada beberapa orang Korea lainnya yang akan menjadi tim Jung Suk nanti. Lalu si bos mafia datang dan tanpa basa-basi langsung mengajak mereka di sana berbicara ke intinya.
Jadi pada waktu itu si bos pernah menyelundupkan uang 20 juta dolar di suatu mobil truk yang tak sengaja tertinggal di jembatan Omok yang terletak di Seoul, ibu kota Korea Selatan. Untuk itu, bos menawarkan mereka mengambil truk uang itu dan mereka akan mendapatkan setengah bagian untuk Jungsuk dan 3 anggota tim lainnya, yang artinya otomatis masing-masing dari mereka mendapatkan 2,5 juta dolar. Dan di sini bos pun mengatakan fakta lainnya, bahwa para pengungsi dari Korea Selatan seakan tak dipedulikan lagi oleh pemerintahnya. Untuk itu, mudah-mudahan dengan uang ini nanti, Jungsuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak, ujar si bos. Dan di sini semua anggota tim sepertinya setuju, selain Jungsuk yang masih ragu dan sepertinya tak ingin ikut. Jungsuk sedang makan di pinggir jalan bersama Chulmin. Mereka berdebat mengenai tawaran bos mafia sebelumnya. Jungsuk yang tak ingin menerima tawaran itu terus dipaksa Chulmin. Woi, emangnya lu mau terus di sini dan diperlakukan kayak sampah? Harusnya waktu itu kau biarkan aku mati dengan anak istriku. Jungsuk berkata, aku menyelamatkanmu supaya yang lain juga selamat cuy. Itu keputusan yang tepat. Hah? Apakah waktu itu kamu berusaha? Ucap si Chulmin yang kemudian berdiri dan berkata ia akan tetap pergi mengambil truk uang itu. Dan di saat itu juga ternyata warga-warga Hong Kong mendengarkan percakapan mereka. Lalu mereka pun menghina Jungsuk dan kakaknya. Nah, karena merasa dirinya diperlakukan seperti sampah oleh warga Hong Kong di tempat makan itu, entah bagaimana Jungsuk menyetujuinya dan kini sudah berada di kapal bersama Chulmin dan anggota lainnya. Di sini mafia itu menjelaskan kalau zombie-zombie itu buta pada saat malam hari dan tapi mereka sensitif dengan cahaya juga suara. Lalu mereka diberikan telepon satelit yang dimana nantinya telepon itu digunakan ketika Jungsuk dan timnya sudah mendapatkan truk uang itu, maka jemputan akan datang. Dan kemudian Jungsuk pun berbicara dengan anggota timnya yang terdiri dari Chulmin, kemudian si rambut belah tengah dengan kemampuan mekaniknya, dan seorang emak pemakai bando yang memahami perihal jalan raya karena dulunya ia adalah seorang supir taksi. Mereka mendagang skoci, masuk melalui pelabuhan Incheon atau Icheon terserahlah apapun itu. Lalu berjalan di banyaknya kontainer sekitar pelabuhan yang sudah terlihat seperti tempat mati. Si belah tengah menemukan rongsokan mobil yang masih ada kuncinya. Lalu ia mencoba memperbaiki mobil itu dan syukurnya mereka pun bisa menggunakannya. Si ibu bando menyetir, menyelusuri jalanan. Bisa dilihat kondisi kota Seoul sudah menjadi kota mati, tak berpenghuni, juga kerusakan di mana-mana. Ibu bando menghentikan mobilnya sebab melihat sebuah truk. Lalu Jungsuk meminta mereka semua menunggu di dalam, biarkan ia saja yang keluar. Kemudian Jungsuk berjalan perlahan mencari truk uang dengan plat 6431 yang ternyata tak ditemukannya. Malahan Jungsuk berjalan ke suatu bangunan yang banyak kaca, yang ketika ia melihat menggunakan teleskop night vision, isi kaca itu adalah kumpulan zombie yang banyak. Sinar bulan pun muncul dan itu ternyata bukan kumpulan zombie yang banyak, melainkan kumpulan ratusan, bahkan ribuan zombie di balik kaca itu. Lalu ia langsung buru-buru masuk mobil dan menyuruh ibu bando tancap gas. Sampailah mereka di tempat lain, di mana kali ini semuanya ikut keluar dari mobil bersama Jungsuk mencari truk uang itu tadi. Di momen ini, Jungsuk sadar akan sesuatu, namun belum pasti. Dari kejauhan, ada 2 orang yang sedang mengawasi mereka tanpa diketahui melalui teropong. Tak butuh waktu lama, sampai si rambut belah tengah dan Chulmin menemukan truk uang itu. Mereka membuka isi truk itu untuk memastikan isinya beneran uang. Rambut belah tengah dan Chulmin berjalan ke depan, yang dimana ada mayat si pengemudi mobil truk. Chulmin berusaha mengeluarkan mayat itu supaya bisa menyetir truknya, dan tiba-tiba mayat itu kembali hidup, yang langsung menyerang Chulmin. Nah, karena berusaha lepas dari cengkraman mayat itu, Chulmin tak sengaja menekan klakson yang menimbulkan suara sangat besar, tapi syukurnya ia berhasil lepas. Tak butuh waktu lama juga, kumpulan zombie beringas mendatangi mereka semua. Jungsuk menembaki beberapa zombie itu, tapi mereka terus datang. Dengan kepintarannya, Jungsuk menembaki mobil lain sehingga menimbulkan suara dan membuat para zombie mendatangi mobil itu selagi ia dan timnya berusaha kabur. Dan akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran para zombie itu dengan mobil ibu bando dan truk uang. Mereka juga tertawa karena akan menjadi orang kaya. Di mobil truk, Jungsuk ingin memakai telepon satelit dan tiba-tiba ada kembang api yang menembaki mereka. Kembang api itu tadi terus berdatangan dan di sini Jungsuk baru sadar kembang api itu mengundang para zombie. Mereka pun terus menancapkan gas, tapi zombie terus berdatangan dari segala arah. Sampai suatu titik mobil mereka menabrak dan Jungsuk terlempar keluar. Ia melihat kembang api itu terus berdatangan. Dan ternyata zombie telah memakan anggota timnya. Jungsuk berusaha melawan dan menembaki zombie-zombie itu. Chulmin yang masih hidup ketakutan lalu masuk ke belakang truk uang itu. Jungsuk kehabisan peluru dan zombie terus berdatangan dari segala arah. Lantas tiba-tiba sebuah mobil datang dan menyuruh Jungsuk masuk.
Mobil itu disetir oleh seorang anak remaja wanita yang bernama Jun-i, yang langsung menyetir mobil itu dengan sangat lihai. Di sampingnya ada dedek kecil yang bernama Eugene. Jun-i mampu mengajar zombie menggunakan mobil, dan tak cuma itu, ia juga mampu menyetir mobil melewati segala rintangan yang ada. Mobil seperti terbang dibawa olehnya. Sedangkan Jung-suk di bangku penumpang cuma terguncang-guncang. Jun-i mampu melakukan drifting menghajar zombie di gang kecil, dan tak sengaja Jung-suk terbentur lalu pingsan. Sampailah mereka di dalam terowongan dan mobil berhenti. Ternyata di depan ada kumpulan zombie yang banyak. Di sini, Dedek langsung peka kalau kakaknya tak bisa melewati zombie itu. Dedek menyalakan mobil remote bercahaya dan langsung mengecoh para zombie. Ia mengendalikan mobil remote itu dengan sangat lihai, sama seperti kakaknya dengan mobil sungguhan. Mobil remote itu mampu bergerak di kerumunan para zombie. Bahkan di sini Dedek tertawa menikmati hal itu. Dan hasilnya, ia berhasil mengecoh zombie-zombie untuk pergi dari sana. Dan kakak pun langsung tancap gas mobil pergi dari sana juga. Di tempat Chulmin tadi, datanglah mobil klub malam, dan para zombie yang melihatnya langsung berlari mengejar zombie itu. Lalu datang lagi mobil yang berisi beberapa orang. Mobil itu juga terlihat sangat siap. Mereka sepertinya mobil penjelajah. Dan juga di atas mobil itu dipasang alat penembak cahaya. Lantas si mekanik teman Jung-suk ternyata masih hidup dan keluar dari mobil. Tapi ia malah disiksa oleh sekelompok orang yang tadi yang dipimpin oleh sersan bernama Huang. Akhirnya si mekanik mati karena sersan Huang menancapkan tombak ke kepalanya. Tapi mereka tak sadar di dalam mobil itu ada Chulmin. Akhirnya Chulmin dibawa bersamaan truk uang yang disetir oleh kelompok si Huang. Mobil kakak masuk ke lorong, di mana ternyata itu adalah markas mereka. Dan di sana juga ada kakek yang suka beradu mulut dengan kedua bocah yang dianggapnya sebagai cucu itu. Lalu tak lama datanglah seorang wanita yang mereka panggil Mama. Lantas di sini Jung-suk pun sadar wanita itu adalah orang yang dulunya ia tolak masuk ke dalam mobil. Ialah wanita yang menggendong anak kecil, dan di sini anak kecil itu adalah si Dede. Kakak berkata kalau Jung-suk hampir ditangkap unit 631 dan mereka pun dimarahi karena sembarangan keluar oleh si Mama. Lantas Mama pun tak bisa berkata apa-apa dan kemudian ia memberikan baterai kepada kakek. Di sini kakek sangat bersemangat untuk menghubungi temannya bernama Sersan Jen. Ia percaya kalau Mayor Jen akan menyelamatkan mereka karena mereka adalah teman. Tapi saat menelpon, kakek tak menyalakan radionya. Di sini, Jung-suk sadar kalau kakek itu sedikit gila. Mama pun memastikan Jung-suk bukan dari unit 631. Dan Jung-suk menjelaskan ia datang dari Hong Kong, masuk ke pelabuhan Incheon. Di tempat lain, Huang tadi datang ke satu base camp, yang di sini kita tahu mereka adalah unit 631. Kedatangan mereka juga disambut oleh banyak orang, dan di sana ada seorang prajurit pincang yang bernama Kim. Katanya sih ia adalah orang kepercayaan dari atasan tertinggi mereka di sini, yaitu Kapten Seo. Bahkan saat Huang ingin meminta makanan hangat, Kim tak mengizinkannya karena ia sangat patuh kepada Kapten Seo. Lalu tiba-tiba truk uang itu berbunyi dan ketika dibuka isinya adalah Chulmin. Mereka kemudian menangkap Chulmin dan ingin memasukkannya ke dalam satu permainan. Semua orang pergi, tinggallah Kim sendirian yang lalu berjalan ke belakang truk. Lantas ia membuka isi tas itu yang ternyata ada uang yang sangat banyak. Kapten Seo sedang berdiri di dalam ruangan. Ia terlihat depresi dan hampir saja menembak dirinya. Lalu tiba-tiba Kim datang yang langsung menceritakan kejadian barusan. Kapten Seo langsung menuju ke truk uang itu. Di sana ia menemukan sebuah telepon satelit. Saat dinyalakan ada suara orang. Lalu ia pun berbicara dengan orang itu. Intinya Kapten Seo diminta membawa truk uang itu ke dalam pelabuhan Incheon. Di momen ini juga Kapten Seo melihat adanya kesempatan untuk selamat dari tempat ini. Di basecamp 631 ini, Chulmin dibawa ke suatu arena yang ternyata ia dikumpulkan dengan orang-orang lainnya untuk bertahan hidup dari zombie. Intinya di permainan arena ini, mereka harus bertahan dari kejaran zombie dalam rentan waktu yang sudah ditentukan. Dan di sini syukurnya Chulmin memiliki jiwa bertahan hidup yang kuat sehingga ia berhasil selamat dari permainan pertamanya. Oke, kalau begitu ceritanya bakal lanjut di part 2 ya.